Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, staf dan juga guru bintang pelajar, yang semoga Allah berikan rahmatnya kepada kita semua, dan yang semoga Allah selalu membimbing kita di akhir zaman ini dengan taufik dan hidayahnya, dan juga furqan untuk membedakan antara yang hak dan batil, agar kita bisa selamat hidup di akhir zaman ini, sehingga kita bisa mendapatkan haud atau telaga Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang selamat dari fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita berada di pekan ketiga di bulan Agustus ini, dan kita mulai membahas tentang permasalahan manhaj. Ya, setelah kemarin kita telah membahas pembahasan manhaj tentang mengenal manhaj salaf untuk pemula, maka kita teruskan pembahasan ini dengan judulnya Mari Mengenal Manhaj. Ya, mari mengenal manhaj. Adapun poin pembahasannya sebelumnya, kita telah membahas pengertian salaf dan 4 komponen utamanya. Ya. Poin kedua, mengapa tidak mencukupkan Rasulullah sebagai teladan dan memahami dan juga menjalankan agama ini. Poin ketiga, apakah istilah salaf adalah baru? Poin keempat, bukti istilah salaf dalam literatur klasik ulama. Dan poin kelima, kesimpulan bahwa istilah salaf bukanlah istilah baru. Ini bisa direview oleh ikhwan dan akhwat sekalian. Adapun poin pembahasan kajian kali ini adalah yaitu tentang definisi salaf menurut para ulama. Lalu kesalahan memaknai salaf yang mengacu pada 2 hadis. Lalu yang ketiga adalah kesimpulan dari kesalahan memaknai salaf yang mengacu pada 2 hadis itu. Dan yang keempat adalah mengapa salaf secara zaman dibatasi oleh 3 generasi terbaik. Dan yang kelima adalah mengapa salaf menjadi generasi terbaik. Oke, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, langsung saja kepada definisi salaf menurut para ulama. Ya, berkata Syekh Abdullah bin Abdul Hamid, ya, secara istilah kata salaf, ya, sebelumnya kita telah memahami apa itu salaf. Salaf secara bahasa adalah pendahulu kita. Ya, salaf secara bahasa adalah pendahulu kita. Baik itu pendahulu kita yang baik ataupun juga pendahulu kita yang tidak baik. Ya, contohnya adalah yang baik jelas, ya kan, ya, seperti para sahabat dan sebagainya. Adapun yang tidak baik, contohnya adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Fir'aun dan juga pengikutnya. Allah mengatakan, falamma asafuna intaqamna minhum faghraqnahum faja'alnahum salafal lil akhirin. Ya, Allah mengatakan pada saat Fir'aun dan pengikutnya itu membuat marah kami, maka kami hukum dia dengan menenggelamkannya, sehingga kami jadikan mereka salafa. Ya, salafa lil akhirin, yaitu contoh orang-orang terdahulu bagi orang-orang yang belakangan. Nah, maka Allah menamakan Firaun dan juga pengikutnya dengan kata salaf, ya, secara bahasa. Ya, ini adalah salaf secara bahasa adalah baik itu yang baik, baik itu orang-orang yang baik maupun salaf orang-orang yang buruk seperti Firaun dan juga pengikutnya. Adapun salaf secara istilah telah kita sebutkan juga bahwa artinya adalah yaitu orang yang mendahului kita dalam masalah agama. Siapa itu yang mendahului kita dalam masalah agama? Ada 4 komponen, ya kan, di pembahasan yang kemarin itu, yaitu adalah yang pertama adalah para sahabat, ya. Yang kedua adalah ulama-ulamanya para tabi'in, yaitu yang mengikuti para sahabat dengan baik, ya, murid-muridnya para sahabat. Yang ketiga adalah para ulama-ulama tabi'ut tabi'in, yaitu ulama-ulama yang mengikuti manhajnya para tabi'in yang baik, ya. Dan yang keempat adalah semua yang mengikuti manhaj
mereka dengan baik sampai akhir zaman. Maka kita akan mencocokkan benarkah istilah itu dengan istilah atau perkataan ulama-ulama tentang masalah salaf ini. Ya, kita lihat dari perkataan Syekh Abdullah bin Abdul Hamid, yaitu secara istilah kata salaf jika disebutkan secara mutlak oleh ulama akidah, maka definisi mereka berkisar pada para sahabat. Ya, ada yang mengatakan salaf itu adalah hanya sahabat saja, ada yang mengatakan salaf itu sahabat dan juga tabi'in. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa salaf itu adalah sahabat, tabi'in dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dari generasi-generasi terbaik. Jadi sama dengan istilah yang kita gunakan, yaitu salaf yaitu orang-orang para sahabat, tabi'in dan juga yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Lalu Syekh Abdullah bin Abdul Hamid mengatakan, termasuk di antaranya para imam yang terkenal dan diakui keimanan dan keutamanya serta keteguhan mereka dalam mengikuti sunnah, menjauhi bid'ah dan memperingatkan orang daripadanya. Ya, termasuk dari para imam itu adalah yang terkenal diakui keimanan dan keutamanya adalah seperti misalkan adalah Imam Abu Hanifah yang hidup pada zaman tabi'in, Imam Malik yang hidup pada zaman tabi'ut tabi'in, Imam Syafi'i yang hidup pada zaman tabi'ut tabi'in dan juga Imam Ahmad yang hidup pada zaman tabi'ut tabi'in yang terkenal mengikuti sunnah, menjauhi bid'ah dan juga memperingatkan orang daripadanya, seperti Sufyan bin Uyainah, Imam Hasan Al-Basri dan sebagainya. Demikian pula orang-orang yang lainnya yang telah disepakati akan keimanan dan jasa besar mereka dalam agama. Ya, karenanya generasi pertama dari umat ini dinamakan salafu as-soleh. Ya, berkata Imam As-Safarani ya tentang masalah salaf ini adalah madzhab salaf adalah apa yang berjalan di atasnya para sahabat yang mulia. Ya, jadi manhaj salaf itu adalah yang berjalan di atasnya para sahabat yang mulia. Orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, yaitu tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para imam Islam yang diakui keimanan mereka, dikenal kebesaran kedudukannya di dalam agama serta diterima ucapannya oleh kaum muslimin generasi demi generasi. Jadi sesuai dengan apa yang kita istilahkan bahwa salaf itu secara istilah adalah para sahabat, ulama tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in dan juga orang yang mengikuti mereka dengan benar ya, yang telah diakui oleh umat tentang keimanan dan juga keteguhan mereka dalam memegang sunnah. Nah, lalu berkata lagi Imam Asy-Syafarani, bukan mereka yang tertuduh dengan kebid'ahan atau dikenal dengan julukan yang tidak diridhoi ya. Makanya kita katakan di sini adalah ulama tabi'in dan ulama tabi'ut tabi'in dan juga para imam-imam yang berpegang teguh dengan sunnah. Karena kenapa? Karena pada zamannya tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan setelahnya itu tidak seperti zamannya sahabat yang lurus semua. Ya, di zamannya mereka itu banyak kesesatan. Ya, yang muncul pada zaman-zaman mereka seperti yaitu Khawarij. Ya, siapa itu Khawarij? Kita akan perjelas siapa itu Khawarij. Khawarij itu adalah orang-orang yang memberontak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib karena alasan pemutusan hukum. Di antara ciri pemahaman mereka ialah membolehkan pemberontakan kepada penguasa muslim dan mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, jadi ini Khawarij ini adalah muncul pada saat zamannya sahabat, ya zamannya sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, yaitu pada zamannya Ali bin Abi Thalib. Ya, makanya kita katakan tidak, yaitu ulamanya tabi'in. Kenapa? Karena pada zaman sahabat, ya pada zamannya tabi'in ini, ya itu muncul Khawarij. Ya, lalu tidak juga seperti Rafidhah. Siapa itu Rafidhah? Rafidhah itu adalah Syiah, yaitu kebalikan dari Khawarij. Ya, Khawarij itu adalah yang menentang Ali bin Abi Thalib, sedangkan Rafidhah adalah seorang yang melampaui batas dan mengagungkan Ali bin Abi Thalib dan juga Ahlul Bait. Ya, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat yang menentang Ali bin Abi Thalib atau yang berbeda kubu dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan Muawiyah dan juga orang-orang yang bersama Muawiyah. Ya, bahkan mereka bergulu berlebihan sehingga dia mentuhankan Ali bin Abi Thalib. Ini adalah Rafidhah dan ini adalah hidup pada zamannya Ali bin Abi Thalib atau pada zamannya tabi'in. Nah, ini adalah pun juga sesat. Lalu yang ketiga adalah Qadariyah. Siapa itu Qadariyah? Qadariyah adalah orang-orang yang menolak takdir. Ya, mereka mengatakan bahwa hamba itu menentukan takdirnya sendiri, ya, tanpa ada intervensi
atau sangkut pautnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bisa menakdirkan takdirnya sendiri. Allah itu tidak ada sangkut pautnya, sehingga dia mengatakan bahwa Allah itu tidak tahu takdir seorang hamba yang akan datang. Ini adalah sebuah kesesatan. Lalu Murji'ah, ya ini pun juga sama. Ya, Murji'ah itu adalah seorang yang mengatakan bahwa iman itu hanya sebagai di hati saja, ya. Iman itu hanya di hati saja tanpa adanya amalan, ya. Dan mereka mengatakan konsekuensi dari ini adalah bahwa pelaku dosa besar termasuk orang yang imannya sempurna. Imannya Abu Bakar dengan imannya orang yang paling buruk itu adalah sama, ya. Ini adalah sebuah kesesatan. Dan juga dan ini muncul pada saat zaman-zaman tabi'in. Ya, pada saat itu para sahabat masih ada yang hidup. Lalu dikatakan Jabariyah. Ya, Jabariyah itu adalah kebalikan dari paham Qadariyah. Ya, Jabariyah itu adalah yang mengatakan dengan pemahaman bahwa makhluk itu atau hamba itu tidak bisa mempunyai kehendak, atau takdir itu hanya dipegang full oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi mereka mengatakan bahwa orang yang masuk neraka itu bukan karena kesalah seorang hamba, tapi emang sudah Allah takdirkan. Dan ini adalah sebuah kesalahan, karena Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang berkehendak untuk beriman dan barang siapa yang berkehendak untuk kafir, ya kan? Maka ini adalah kesalahan dalam masalah takdir. Lalu Jahmiyah. Siapa itu Jahmiyah? Jahmiyah adalah penganut dari paham Jahm bin Sofyan, ya, yang mengajarkan sesat. Kenapa? Karena dia menolak sifat-sifat Allah. Jadi Allah itu tidak punya tangan, tidak punya tidak mendengar, tidak melihat dan sebagainya, karena mereka mengatakan bahwa sifat-sifat itu adalah mirip dengan makhluk, maka dia tolak semua. Dan ini adalah pemahaman yang sesat pada saat zaman-zamannya tabi'in juga. Lalu Mu'tazilah. Siapa itu Mu'tazilah? Ya, Mu'tazilah itu adalah pengikutnya Wasil bin Atha, yang mana dia itu Wasil bin Atha itulah sezaman dengan Al Hasan Al Basri, yaitu seorang tabi'in, yang mana dia dulu adalah muridnya Hasan Al Basri. Lalu dia menyimpang dan keluar dari majelisnya Al Hasan Al Basri. Lalu dia mempunyai pemahaman yang keluar dari Al Hasan Al Basri dan juga Ahlussunnah wal Jamaah, dengan mengatakan bahwa Mu'tazilah itu adalah pelaku dosa besar itu tidak beriman dan juga tidak kafir. Ya, di dunia itu pelaku dosa besar itu tidak dihukumi dengan muslim, tidak juga dihukumi dengan kafir, tapi disebut sebagai di antara manzilah baina manzilatain, atau tidak kafir dan juga tidak beriman tapi di tengah-tengahnya. Nah, ini adalah pemahaman sesat dari Al-Mu'tazilah yang diusung oleh Wasil bin Atha. Lalu selanjutnya adalah Karomiyah. Siapa itu Karomiyah? Karomiyah adalah Muhammad yang diusung oleh Muhammad bin Karom. Ya, dan kesalahan mereka adalah dia menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, ya. Jadi Allah punya tangan itu sama dengan tangannya makhluk. Allah punya muka sama dengan mukanya makhluk dan sebagainya. Ini adalah sebuah pemahaman yang sesat. Dan lain sebagainya seperti Kulabiyah, yaitu yang diusung oleh Abdullah bin Sa'ad bin Kulab Al-Basri, ya. Ini pun juga hidup pada zamannya fansanya tabi'in, yang mengatakan bahwa sifat Allah itu hanya 7 saja, ya. Dan juga ada Al-Asy'ariyah dan sebagainya. Ini semua adalah kubu-kubu yang sesat, yang mana muncul pada saat zaman-zamannya tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Makanya kita katakan dalam istilah adalah salaf itu adalah yaitu manhajnya para sahabat, lalu ulamanya tabi'in. Tidak kita mengatakan tabi'in karena kenapa? Karena tidak semua tabi'in itu adalah selamat seperti para sahabat, ya. Dan juga kita katakan ulamanya para tabi'ut tabi'in, ya. Lanjut. Dan juga berkata Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal bahwa as-salaf mereka adalah generasi awal umat ini, ya. As-salaf mereka adalah generasi awal umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in, dan imam pembawa petunjuk pada 3 kurun yang mendapatkan keutamaan. Dan setiap orang yang meneladani dan berjalan di atas manhaj mereka sepanjang masa, maka mereka disebut sebagai salafi sebagai bentuk penisbatan mereka, ya.
yang perlu kita perhatikan adalah bahwa bermanhaj dengan manhaj salaf adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Sekali lagi, bermanhaj dengan manhaj salaf adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Kenapa? Karena inilah metodenya kita berislam, itu dengan cara jalannya para sahabat dan juga setelahnya. Ya, karena ada metode berislam yang lainnya seperti metode berislam Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, Syiah, Mu'tazilah dan sebagainya. Maka bermanhaj dengan manhaj salaf itu adalah wajib. Tetapi penisbatan kita sebagai seorang salafi itu adalah mubah atau boleh. Ya, penisbatan kita sebagai seorang salafi itu adalah boleh. Maka kita tidak perlu untuk mengatakan saya adalah salafi. Ya, itu adalah boleh saja hukumnya, tidak wajib, ya kan? Dan itu adalah sebuah keutamaan atau keistimewaan, ya. Sebuah keutamaan atau juga keistimewaan kita mengatakan sebagai salafi, tapi itu bentuknya bukan sebuah kewajiban. Karena sungguhnya hakikatnya adalah yang benar itu adalah kita salaf soleh adalah dengan pemahaman kita dan juga pengamalan kita sesuai dengan para orang-orang terdahulu yang soleh itu para sahabat dan setelahnya, bukan hanya sebagai perkataan dia adalah seorang salaf, tapi ternyata pemahaman dan juga amalannya adalah bertolak belakang terhadap salafus soleh. Ya, dan Syekh Muhammad Khafaji mengatakan penetapan istilah salaf tidak cukup dan hanya dibatasi waktu saja, bahkan harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus soleh. Ya, maka barang siapa yang pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah mengenai akidah, hukum, suluk, perilaku menurut pemahaman salaf, maka disebut sebagai salafi. Orang yang mengikuti salaf meskipun tempatnya jauh dan berbeda masanya ini. Ya, jadi seorang salafi atau yang mengikuti manhaj salaf itu tidak cukup dengan tidak terbatas dengan waktu, yaitu pada saat 3 kurun yang pertama, ya kan. Kita yang hidup di akhir zaman ini pun juga bisa sebagai seorang salafi jika kita memenuhi ini, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang mengenai akidah, hukum dan suluknya menurut pemahaman salaf, ya. Dan sebaliknya, barang siapa yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah maka ia bukan salafi meskipun ia hidup di zaman sahabat, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Itu seperti yang hidup di zamannya tabi'in, misalkan Jaham bin Sofyan, Wasil bin Atta, yang mereka itulah pemuka-pemuka orang-orang yang sesat yang membuat manhaj-manhaj baru di dalam Islam. Kesalahan memaknai salaf yang mengacu pada 2 hadis. Ya, sebagian orang mengatakan bahwa penisbatan istilah salaf ini berdalil pada 2 hadis, yaitu hadis yang pertama, wa ni'mas salafi ana walaki, dan sebaik-baik salaf bagimu adalah aku, ya, kata Rasulullah SAW. Ini adalah hadisnya. Nah, ini adalah perkataan Rasulullah yang dikatakan kepada Fatimah, ya. Lalu yang kedua adalah hadis perkataan Rasulullah SAW kepada putrinya Ruqayyah binti Rasulullah, anak dari istri Utsman bin Affan yang meninggal. Ya, beliau bersabda, ilhaqi bisalafina al khair Utsman bin Mad'un, bergabunglah dengan salaf kita yang baik yaitu Utsman bin Mad'un. Ya, ini adalah kekeliruan dalam maknai bahwa salaf itu adalah apa yang sesuai dengan berlandaskan dengan 2 hadis ini. Ya, padahal ini salaf ini kata salaf yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini adalah salaf secara bahasa yang insya Allah akan kita bahas. Ya. Di sini pendalilan ini kurang tepat dengan makna salaf secara istilah, ya. Jadi salaf secara istilah adalah zamannya atau metodenya berislam yang dijalani oleh sahabat dan juga para tabi'in dan juga tabi'un, bukan yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Ya, kenapa? Karena insya Allah kita akan jelaskan yang telah dibahas sebelumnya. Sini kata salaf pada hadis pertama adalah secara bahasa. Karena apabila melihat hadisnya secara lengkap berkaitan dengan kisah ini, maka didapatkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan, wa innaka awwalu ahli nuhuqan bi wa ni'mas salafu ana laki. Ya, maksudnya adalah Rasul mengatakan ini, wa ni'mas salafu ana laki, ini ada awal dari hadis ini, yaitu sungguhnya kamu adalah orang yang paling pertama menyusulku dari kalangan ahlul baitku. Lalu Rasul mengatakan sebaik-baik pendahulumu adalah
pendahulumu bagimu adalah aku. Ya, maksudnya di sini adalah di sini kalian jelaskan, yakni beliau akan mendahului Fatimah wafat terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Fatimah dan terbukti Fatimah meninggal 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya, jadi maksudnya Rasulullah mengatakan ini hadis ini adalah bahwa beliau menjelaskan bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, ya pada saat sakitnya, beliau menghibur Fatimah bahwa sungguhnya engkaulah yang akan pertama menyusulku wahai Fatimah setelah kematianku, ya dari kalangan ahlul bait, ya. Lalu beliau mengatakan, wa ni'ma salafu ana laki, dan sebaik-baik pendahulumu adalah aku, ya maka janganlah kamu takut terhadap kematian karena aku pun telah mendahului kamu dalam menjemput kematian itu. Itu adalah maksud dari salaf itu. Jadi salaf ini secara bahasa bukan secara istilah. Ya, adapun kemudian kata salaf pada hadis kedua, yaitu salaf yang baik itu adalah Utsman bin Maz'un, yaitu yang dari perkataan Rasul mengatakan, ilhaqi bisalafina al khair Utsman bin Maz'un, maka susullah salaf kita yang baik yaitu Utsman bin Maz'un yang Rasulullah SAW itu katakan terhadap Ruqayyah pada saat Ruqayyah itu sedang akan meninggal, yang mana dia adalah istrinya Utsman bin Affan. Ya, di sini ada dua pembahasan, bahwa yang pertama adalah derajatnya hadisnya adalah dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis ad-dhaifah. Di dalamnya terdapat perawi Ibnu Jud'an dan nilainya dhaif menurut Ibnu Hajar. Yang kedua, andaikan sanadnya benar, hadisnya sahih, maka kata salaf ini pun juga tidak dapat diartikan sebagai salaf secara istilah, karena Rasulullah SAW masih hidup dan mustahil Rasulullah mengikuti ajaran Utsman bin Maz'un. Ya, jadi tidak mungkin perkataan Rasulullah ini adalah salaf menurut istilah, yang mana istilah itu adalah melazimkan untuk mengikuti ajarannya Utsman bin Maz'un, dan itu adalah mustahil karena Rasulullah yang harus diikuti, bukan Utsman bin Maz'un. Dan yang benar kata salaf di sini adalah secara bahasa bukan istilah, karena maksudnya Utsman bin Maz'un adalah pendahulu muhajirin yang hijrah ke Madinah, sama seperti Rasulullah dan juga anaknya Ruqayyah. Jadi Utsman bin Maz'un ini adalah penduduk Mekah yang hijrah pertama, awal-awal hijrah. Ya, ini Utsman bin Maz'un adalah penduduk Mekah yang hijrah, awal-awal hijrah ke Madinah. Lalu setelah itu beliau wafat di Madinah. Maka Rasulullah mengatakan terhadap Ruqayyah, yang mana dia pun juga pada saat ingin menjemput ajalnya dengan mengatakan, susullah Utsman bin Maz'un, yang mana beliau pun juga telah meninggal sebelumnya di awal-awal, maka engkau pun juga akan menyusul Utsman bin Maz'un itu. Maka janganlah bersedih terhadap kematian kamu wahai anakku Ruqayyah. Maksudnya seperti itu. Ya, maka dari itu ketika Ruqayyah meninggal di sini, Rasulullah mengatakan bahwa Ruqayyah mengikuti Utsman bin Maz'un sebagai salaf, yaitu yang sudah terlebih dahulu meninggal dari kalangan kaum muhajirin yang hijrah ke Madinah. Ya, kesimpulannya adalah di sini maksudnya, ya, salaf adalah istilah diterapkan oleh para ulama berdasarkan literatur klasik pasca wafatnya Rasulullah SAW. Jadi salaf itu adalah yang ditetapkan oleh para ulama setelahnya, bukan pada saat hidupnya Rasulullah SAW. Nah, istilah salaf bukan dari Rasulullah sendiri, tapi dibuat oleh para ulama dan pertama kali terjadi di masa tabi'in. Ya. Istilah salaf sebagaimana istilah lainnya seperti fikih, akidah, hukum yang 5, wajib, makruh, mubah, haram, dan juga sunnah dan lain-lainnya. Istilah ini muncul dari istinbat kesimpulan para ulama. Ya, maksudnya adalah seperti ini, saya simpulkan, kata salafiyah memang belum digunakan oleh Rasulullah dan juga para sahabat, ya, karena pada saat itu hal ini belum dibutuhkan, ya. Jadi memang salaf itu salaf secara istilah itu munculnya bukan pada zamannya Rasulullah, ya, tapi karena kenapa? Karena pada saat zamannya Rasulullah itu masih hidup, itu belum dibutuhkan. Ya, pada saat itu kaum muslimin generasi awal masih hidup dalam pemahaman Islam yang sahih, sehingga tidak dibutuhkan penamaan khusus seperti ini. Mereka bisa memahami Islam dengan murni tanpa perlu khawatir akan adanya penyimpangan karena Rasulullah SAW masih berada di antara mereka. Jadi pada zamannya Rasulullah itu yang ada hanyalah Islam dan juga kafir, belum ada namanya salaf, ahlussunnah wal jamaah dan sebagainya. Maka pada saat sekarang ini, ya, banyak penyimpangan pemahaman yang bertebaran di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, maka sangat dibutuhkan adanya rambu-rambu yang jelas demi mengembalikan pemahaman Islam kepada pemahaman yang masih murni dan lurus.
Ya, apalagi mayoritas kelompok yang menyerukan pemahaman yang menyimpang itu juga mengaku sebagai pengikut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya, jadi pada saat zaman-zaman sekarang, setelah zamannya tabiin, tabiut tabiin, itu muncullah kesesatan-kesesatan, ya pemahaman-pemahaman yang mana dia itu bertolak belakang terhadap pemahamannya pada saat Rasulullah masih hidup bersama para sahabatnya. Maka pada saat zamannya tabiin, tabiut tabiin, muncullah dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis, Salafus Soleh. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk membedakan dengan kelompok-kelompok yang lainnya seperti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah dan sebagainya. Maka umat Islam, umat Muslim yang awam bisa memilih dengan tidak terkecoh dengan Islam yang lainnya, yang mana Islam itu adalah mungkin bertolak belakang dengan Islam yang murni yang pada saat zamannya Nabi Muhammad masih hidup dan juga para sahabatnya. Maka pada saat sekarang ini perlu untuk ada namanya nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafus Soleh, Ahlul Hadis dan sebagainya, untuk membedakan dengan sekte Islam yang lainnya yang itu bertolak belakang pemahamannya dengan Islam yang murni pada zamannya hidup Rasulullah dan juga para sahabatnya, seperti itu. Jadi Salafi itu adalah bukan muncul dari Rasulullah, tapi munculnya dari ulama setelah Rasulullah wafat, yaitu pada zamannya tabiin dan juga tabiut tabiin. Ya, maka tidak tepat apabila Rasulullah dikatakan sebagai salaf, karena derajat kenabian jauh lebih tinggi daripada derajat salaf dan tidak bisa disamakan. Yang maksudnya adalah bahwa Rasulullah itu adalah sebagai sumber di Islam, sumber hukum atau sumber segala-galanya di Islam, seperti sebagaimana Al-Qur'an yang mana dia adalah kalamullah, adalah sumbernya Al-Qur'an, sumbernya Islam. Jadi Al-Qur'an kalamullah dan juga hadis perkataan Rasulullah itu adalah bukan salaf tapi dia adalah sumbernya, ya. Nah, untuk mencapai sumber itu maka ada jalan. Nah, namanya manhaj. Ada jalan menuju sumber itu. Nah, menuju sumber itu ada yang bisa sampai ke sana dengan benar, yaitu adalah dengan jalan atau manhajnya salafus soleh, yaitu yang telah dilalui oleh para sahabat dan juga setelahnya. Ada juga jalan atau manhaj menuju sumber itu yang kacau, ya, yang mungkin bisa tersesat, yaitu adalah jalannya misalnya Khawarij, Mu'tazilah, Syiah dan sebagainya. Maka salaf itu adalah metodenya, bukan sumbernya, karena Rasulullah dan Al-Quran adalah sumbernya, sedangkan manhaj salaf adalah jalan menuju sumber itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami oleh ikhwan dan akhwat sekalian. Jadi di sini mengapa salaf secara zaman dibatasi tiga generasi terbaik, ya, tidak seluruhnya secara zaman. Ya, di sini kenapa istilah salaf secara zaman dibatasi 3 generasi, sedangkan zaman seterusnya hanya dikembalikan kepada individu yang terbukti mengikuti salaf dengan ihsan. Ya, di sini adalah pertanyaannya adalah kenapa sih istilah salaf hanya dibatasi hanya generasi sahabat, tabiin dan juga tabiut tabiin? Kan banyak ulama-ulama yang berpegang teguh dengan sunnah setelah 3 zaman itu, seperti misalkan Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Syekh bin Bas dan juga sebagainya. Itu adalah dia hidup setelah 3 zaman ini, tapi yang hanya patokan hanya 3 zaman ini. Jawabannya adalah di sini yang pertama adanya dalil khusus, ya kan, rekomendasi dari Rasulullah untuk 3 generasi tersebut, yaitu Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Rasulullah telah merekomendasikan terhadap 3 generasi ini, bahwa 3 generasi ini adalah perlu untuk dijadikan contohnya, itu Korni, yaitu zamanku, yaitu zamannya para sahabat, tsummal ladzina yalunahum, lalu zamannya setelah sahabat, yaitu adalah tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, yaitu generasi tabi'ut tabi'in yang setelah tabi'in. Yang kedua adalah terwujudnya bukti amanah ilmiah yang terjaga pada 3 zaman tersebut. Yang maksudnya Rasulullah mengajarkan Al-Quran dan menyampaikan hadis, kemudian dijaga oleh para sahabat dengan cara menghafal, mengamalkan dan mencatatnya, lalu disampaikan kepada generasi umat berikutnya. Ya, para ulama seperti ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih dan lain-lain, mereka menulis dan meriwayatkan perkataan dan penjelasan para salaf dalam kitab-kitab mereka. Ya, jikalau perkataan mereka itu tidak bisa menjadikan pijakan dari ilmu ulama-ulama, ya, maka penjelasan dan pemahaman salaf itu tidak diperlukan untuk memahami Islam yang benar dan murni. Maka para ulama tidak akan melihat riwayat perkataan para ulama salaf tersebut. Ya, disinilah dalil yang kedua bahwa para ulama itu selalu mengatakan, berkata ulama salaf ini,
berkata ulama salaf ini, berkata ulama salaf ini. Nah, itu bukti bahwa perkataan ulama salaf itu menjadi pegangan, pijakan dari hukum yang dikatakan, yang dijelaskan oleh para ulama-ulama. Ya, andaikan perkataan ulama salaf itu tidak bisa dijadikan pijakan, maka para ulama-ulama itu tidak menukil perkataan-perkataan mereka. Ini bukti bahwa ulama-ulama menukil perkataan mereka, yaitu perkataan ulama salaf, bukti bahwa ulama salaf itu adalah pijakan atau pegangan bagi umat Islam. Yang ketiga adalah para salaf pada umumnya adalah para perawi hadis yang diketahui biografinya dan juga otoritasnya dalam masalah agama. Ya, kebanyakan para salaf itu adalah yang silsilah hadis, ya, yang masuk dalam silsilah hadis. Mereka menjadi objek jarh dan ta'dil, yang apakah ini misalkan fulan dijarah dan ditakdil, apakah dia layak dijadikan sebagai rijalul hadis yang meriwayatkan hadis atau tidak. Ya, kita lihat misalkan dia dilihat dari hafalannya, dilihat dari agamanya, akhlaknya, adabnya. Ya, jika dia baik maka diterima hadisnya, jika dia buruk maka tidak diterima hadisnya. Begitu pula dengan hafalannya dalam ilmu hadis. Dan termasuk orang yang teliti riwayat hidupnya seperti akademis belajar agamanya. Nah, 3 kurun ini adalah selalu dilihat oleh ulama, ya kan. Ini fulan ini, syekh ini, itu bagaimana hafalannya, bagaimana agamanya, akhlaknya, dan kepada siapa dia belajar. Itu sudah ada di buku-bukunya. Ya, seperti bukunya Jarh wa Ta'dil oleh Abu Hatim dan juga Ibnu Abi Hatim. Itu sudah ditulis semua tentang biografi mereka, ya, semuanya, guru-gurunya, murid-muridnya, belajarnya, dan juga hafalan dan juga akhlak-akhlak mereka dan pengamalannya, sehingga bukan sembarang orang yang menyampaikan pemahaman dan penjelasan dalam masalah agama. Jadi 3 kurun pertama ini, yaitu sahabat tabi'in itu biografinya jelas. Beda dengan setelah mereka, itu kadang tidak jelas siapa mereka, sehingga tidak bisa dijadikan agama bagi kita. Ya, yang terakhir adalah mengapa salaf menjadi generasi terbaik. Ya, ini adalah mengapa salaf menjadi generasi terbaik di sini. Kita ulang lagi. Ya, mengapa salaf menjadi generasi terbaik? Ini adalah hujah bagi orang-orang Syiah, Rafidhah, ya, dan juga orang-orang ateis, orang-orang filsafat yang mengatakan bahwa generasi terbaik itu bukan salaf, ya, sehingga mereka mengkafirkan para sahabat dan sebagainya. Ini adalah hujah bagi kaum Syiah dan juga selainnya. Dan bahkan kaum Syiah ini, Rafidhah ini, lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Yahudi, jika kita tanya siapakah generasi yang paling baik, maka mereka akan mengatakan sahabatnya Nabi Musa. Dan jika kita tanyakan kepada kaum Nasrani, orang Kristen, siapakah orang-orang terbaik pada agama kalian, maka mereka akan mengatakan bahwa orang-orang terbaik adalah Al-Khawariyun, yaitu murid-muridnya Nabi Isa. Tetapi jika kita katakan terhadap orang Syiah ini, siapakah orang-orang terbaik? Ya, jika kita katakan para sahabat kah, maka mereka mengatakan justru para sahabat adalah orang yang terburuk. Ya, ini adalah bukti bahwa Syiah itu lebih buruk daripada Yahudi dan juga Nasrani. Inilah bantahan bagi mereka. Ya, bukti bahwa generasi salaf itu, sahabat tabi'in itu adalah generasi terbaik di umat ini. Yang pertama adalah karena mereka adalah rantai transmisi yang pertama kali setelah Rasulullah SAW. Ya, agama itu dibawa oleh Rasulullah SAW. Lalu setelah itu dibawa oleh para sahabat. Ya, jika mereka ingin menghancurkan Islam, maka mereka menghancurkan rantai transmisi yang pertama, yaitu para sahabat. Ya, jadi mereka mencela sahabat tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Yang kedua, mereka bukan hanya sekedar kurir dalil. Dan mereka bukan hanya seorang sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu bukan hanya yang membawakan dalil kepada kita, tidak hanya yang membawakan Al-Quran dan hadis kepada kita, tapi juga sebagai pengajar yang menjelaskan dalil Al-Quran dan juga hadis. Ya, jadi dia sebagai yang membawakan dalil dan juga yang mengajarkan kepada kita dan juga menjelaskannya kepada kita. Yang ketiga, mereka pertama kali dididik langsung oleh Rasulullah SAW dan juga diteruskan ke generasi berikutnya. Lalu mengapa mereka generasi terbaik? Karena gurunya mereka adalah Rasulullah SAW. Ya, biasanya murid itu tergantung gurunya. Jika gurunya baik, maka murid pun juga baik. Dan sahabat ini, dia gurunya adalah Rasulullah SAW, maka dia pun akan menjadi generasi terbaik. Ya, yang keempat, para salaf pertama kali yang menghadapi firqah sesat, yang menyimpang dari sunnah dan memahami dalil. Ya,
Ya, mereka lah yang pertama kali membantah ya firqah-firqah sesat seperti Khawarij, Rafidhah, Syiah, Mu'tazilah yang hidup yang ada yang muncul pada saat zamannya tabi'in juga tabi'ut tabi'in. Mereka yang membantahnya pertama kali. Maka mereka adalah disebut sebagai generasi terbaik. Yang kelima adalah mereka memiliki kapasitas untuk membantah kesesatan dalam memahami dalil karena mereka yang mengetahui Islam yang murni dan benar sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, inilah dalil bahwa mereka adalah generasi terbaik karena 5 hal ini. Ya, maka sekali lagi bahwa bermanhaj dengan manhaj salafus saleh adalah sebuah kewajiban bagi seluruh umat muslim karena manhaj salafus saleh adalah metode beragama yang benar. Yang Allah Rasul mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang mana Islam yang benar itu adalah yang apa yang aku dan juga para sahabatku berada di atasnya. Ya, karena semua agama samawi, agama yang diturunkan dari langit dari Allah SWT itu adalah pasti sunnahnya adalah berpecah belah. Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, Nasrani menjadi 72 golongan, dan Islam menjadi 73 golongan. Hanya satu yang selamat, siapa itu? Yang itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, itu adalah yang golongan yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, yaitu maka pentingnya kita untuk bermanhaj dengan manhaj salafus saleh agar kita berislam dengan metode para sahabat, ulama tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in, dan juga ulama-ulama yang terkenal berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah SAW. Maka kita jangan hanya cukup dengan Islam, yang penting Islam saja. Ya, karena Islam itu ada banyak zaman sekarang, ada Islam Syiah, Khawarij, dan sebagainya. Maka jika kita ingin selamat ya di akhir zaman ini, maka berpeganglah dengan manhaj salafus saleh. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita di akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah, sehingga kita bisa meminum dari air telaganya Rasulullah SAW dan juga dimasukkan terhadap jannahnya bersama para rusul, syuhada, sidikin, wasyuhada, dan juga as-solihin. Ya, kita cukupkan. Jazakumullahu khairan katsiran, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poste silakan di WA pribadi.